Jadi Kamu sekarang ini dulu kalau tunjuk. kita nikahi anak 6 tahun boleh nggak? Oke, kita boleh bagus-bagus diskusinya. Ya, sekarang ini boleh nggak kita nikahi anak 6 tahun? Sebentar, sebentar. Ini kan sekarang. Sekarang saya tanya, di abad 7 dengan di tahun sekarang sama nggak? Saya tanya kau, apakah masih relevan hukum Islam itu? Hah? Kelakuan itu? Di dalam Islam, perempuan Sampai yang sekarang. sudah haid boleh dinikahi. Di dalam Islam ya. Saya bilang hukum Islam. Kamu pakai hukum Islam apa hukum negara, Bang? Saya tanya kau, apakah boleh kita nikahi anak 6 Dalam tahun hukum sekarang ini? Islam, perempuan yang sudah haid itu boleh menikah. Iya, 6 tahun itu boleh nggak? Hah? Masih SD Perempuan kelas yang 1 sudah itu, TK? haid, Bang. Masih TK itu. Perempuan yang sudah haid. Oke, Iya, sekarang saya tanya perempuan 6 yang di tahun. Kristen yang boleh menikah umur berapa, Bang? Saya tanya Perempuan 6 di tahun. Kristen. Saya tanya 6 tahun. Perempuan di Kristen umur berapa tahun yang boleh Kenapa menikah, keluarga Bang? Kristen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam pada waktu itu rindu kepada surga. Akhirnya Allah turunkan batu Hajar Aswad. Nah, batu Hajar Aswad memang diyakini batu dari surga. Bahkan ahli penelitian pun tidak bisa menemukan batu seperti itu ada di dunia. Nah, apa kata Sayyidina Umar di dalam riwayat suatu hadis? Jikalau aku tidak melihat Nabi Muhammad menciummu, mengusapmu, sesungguhnya engkau membawa mudarat. Artinya apa? Kalau menyentuh, mencium Hajar Aswad hanya membawa kelukaan, membawa kita celaka. Tidak usah dicium. Karena hukum mencium Hajar Aswad itu sunnah. Dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Sunnah hukumnya. Kristen nggak tahu apa arti hukum sunnah. Dia tidak wajib. Barakallah Bang Aman. Mencium Hajar Aswad saya kasih tahu. Mencium Hajar Aswad tidak wajib hukumnya. Sunnah. Kalau membawa petaka bagimu, tidak masalah kau tidak cium. Tapi karena orang berpikir, jarang sekali orang diberi kesempatan oleh Allah untuk datang ke rumahnya Allah tuh jarang sekali. Orang yang hanya mempunyai rezeki saja yang bisa ke sana. Nah itu kesempatannya. Mana tahu dia bisa berkesempatan untuk mencium. Ya dicium. Kalau tidak dicium bagaimana Nora? Ya tidak masalah. Tapi katanya mencium Hajar Aswad bisa menghapus dosa. Bukan Hajar Aswadnya yang bisa menghapus dosa. Karena yang menghapus dosa itu hanyalah Allah. Tetapi ketika kamu mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, Allah, makanya dikatakan di sini ya. Saya bacakanlah. Saya punya dalilnya deh. Sebentar. Saya punya dalilnya. Ini dalilnya ya.
Nih ya. Coba buka surat Ali Imran ayat 31. Saudara muslim juga, botol hos ini. Yang botol itu kau menyembah manusia tidak berbaju. Surat Ali Imran ayat 31. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ini kata Nabi Muhammad. Jadi disuruh Nabi Muhammad mengatakan kepada manusia, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Ikuti siapa? Ikuti Nabi Muhammad. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Kamu benar-benar mencintai Allah, ikuti Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sebagai suri tauladan bagi manusia. Karena di dalam diri Nabi Muhammad itu mendapatkan sesuatu yang baik. Mencintai Allah, ikuti Nabi Muhammad, niscaya Allah mengasihimu dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi ketika Nabi Muhammad dia mengusap Hajar Aswad, dia mencium Hajar Aswad, ketika kamu melakukannya karena kamu mencintai Allah, kamu mengikuti Nabi Muhammad karena kamu mencintai Allah, niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Mengikuti Nabi Muhammad karena mencintai Allah, Allah akan menghapus dosa-dosamu. Bukan mencium Hajar Aswad yang mengampuni dosa, bukan mencium Hajar Aswad itu menghapus dosa, tapi karena kamu mengikuti Nabi Muhammad, kamu menjadikan Nabi Muhammad suri tauladan bagimu. Karena kamu mencintai Allah, Allah akan menghapus dosa-dosamu. Bukan Hajar Aswad yang menghapus dosa, tetapi sesungguhnya Allah lah Maha Pengasih, Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Jadi Kristen yang dongo tidak bisa mencerna perkataan saya. Saya mengatakan jangan terlalu banyak makan babi dengan kotorannya. Yang mencintai Allah harus mengikuti Nabi Muhammad. Ketika kamu mengikuti Nabi Muhammad, karena kamu mencintai Allah, dosa-dosamu akan diampuni. Nabi Muhammad melakukan sholat, berpuasa, zakat. Tapi ketika Nabi Muhammad mencium Hajar Aswad, kamu mengikutinya, niscaya Allah mencintaimu dan menghapus dosa-dosamu. Tapi bagaimana Bun kalau kami tidak bisa mencium Hajar Aswad? Saking banyaknya, saking sesaknya. Sesungguhnya Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu apa yang kamu inginkan. Kamu ingin menciumnya. Kamu berharap ketika kamu menciumnya Allah akan menghapus dosa-dosamu. Tetapi dengan niatmu yang begitu tinggi, tapi karena keadaan membuat kamu tidak bisa menciumnya, apakah berarti Allah tidak akan menghapus? Tidak. Semua berdasarkan niat. Ketika kamu datang ke rumahnya Allah, tetapi kamu tidak bisa menciumnya, jangankan menciumnya, mengusapnya saja tidak bisa. Karena saking banyaknya orang-orang berdesakan, tapi takutnya akan membawa kelukaan kepadamu, membawa mudarat. Kalau membawa mudarat tidak usah, tidak masalah. Tetap Allah akan menghapus dosa-dosamu. Karena kamu sudah berniat mengikuti apa yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Yesus kan Yesus kan tidak punya Tuhan manusia. Terus kamu menyembah manusia itu dari mana itu? Gitu. Makanya kalau baca hadis itu ada juga penjelasannya dari para ulama-ulama. Bukan Hajar Aswadnya yang menghapus dosa. Kalau ada hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, itu bukan hadis, itu karangan. Ya, karena hadis itu juga harus berdasarkan dari firman Allah. Hadis itu juga harus berdasarkan dari riwayat yang menyampaikan adalah Nabi Muhammad SAW. Itu hadis yang betul. Oke. Nih. Mengikuti si tukang doyan bocil.
Mengikuti si tukang doyan bocil. Nabi Muhammad kami menikah, bukan kawin. Emang di dalam Kristen ada kawin? Ada nikah. Kalau kau di dalam agamamu nggak ada pernikahan, ya nggak usah lah malu-malu mengatakan kalau kalian zina. Iya. Kalau di dalam kekristen tidak ada yang namanya pernikahan, nggak usah malu-malu. Muhammad cabul mengawini anak di bawah umur, makanya Islam mudarat. Dungu sesat yang memberi contoh cabul. Saya bingung deh. Kalau ada Tuhan Maha Kuasa, itu keluar dari perawan perempuan. Kalau ada Tuhan yang Maha Kuasa, keluar dari lubang perawan. Ini Abang Diamond, cobalah. Mereka tidak ada hukum pernikahan, tapi mereka bilang kawin nih bocil. Nabi Muhammad SAW menikahi Siti Aisyah, yang dimana Siti Aisyah itu dijodohkan oleh ayahnya sendiri, Abu Bakar. Abu Bakar ayah dari Siti Aisyah yang menjodohkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kau pikir Nabi Muhammad langsung datang, langsung dinikahi Siti Aisyah? Tidak. Ayahnya Siti Aisyah sendiri. Ayah kandungnya Siti Aisyah, Abu Bakar, yang menjodohkan putrinya kepada Nabi Muhammad SAW. Terus kau katakan ngawini bocil? Orang ayahnya perempuan itu sendiri kok. Yang herannya ada Tuhan Maha Kuasa, kenapa dia tidak turun saja? Kenapa harus merobek perawan? Kenapa? Kawin itu hewan? Iya, babi aja tidak perlu ada pernikahan. Babi saja main kawin gitu loh. Coba kalau nggak tahu sejarah bagaimana tentang pernikahan Siti Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW, tidak usah apa. Banyak bacot. Orang yang menjodohkan sendiri, yang menjodohkan Siti Aisyah adalah ayah kandungnya Siti Aisyah, Abu Bakar. Jadi kau bilang itu katanya zina? Orang bapaknya sendiri ya kok yang menjodohkan putrinya? Gimana kamu? Pertanyaan saya begini, secara otak, Tuhan Maha Kuasa ngapain keluar dari perawan perempuan? Tuhan Maha Kuasa ngapain keluar dari perawan? Dia Maha Kuasa. Dia ciptakan manusia, ternyata dia dilahirkan oleh manusia. Gitu. Jadi boleh nih nikahi anak 6 tahun, stegis. Kau tanya sama bapaknya si perempuan. Kau tanya. Ya, Nabi pedofil surga, Nabi pedofil surga. Aduh, janganlah bangga punya Tuhan yang keluar dari kelamin. Jangan bangga punya Tuhan yang keluar dari kelamin. Naik stegis. Silakan buka kamera. Sini wajib buka kamera. Buka kameranya kawan. Halo Riva. Riva lagi. Ronora. Buka kameranya kawan. Bagaimana Ya, mana Nora? mukanya? Saya tanya kau Mukanya Nora. tunjukkan. Jadi Buka sekarang dulu, ini kalau tunjuk. kita nikahi anak 6 tahun boleh nggak? Oke, kita boleh bagus-bagus diskusinya. Ya, sekarang ini boleh nggak kita nikahi anak 6 tahun? Sebentar. Ini kan sekarang
Sekarang saya tanya, di abad 7 dengan di tahun sekarang sama nggak? Saya tanya kau, apakah masih relevan hukum Islam itu? Hah? Kelakuan itu. Di dalam Islam, perempuan Sampai yang sekarang. sudah haid boleh dinikahi. Di dalam Islam ya, saya bilang hukum Islam. Kamu pakai hukum Islam apa hukum negara, Bang? Saya tanya kau, apakah boleh kita nikahi 6 Dalam tahun hukum sekarang ini? Islam, perempuan yang sudah haid itu boleh menikah. Iya, 6 tahun itu boleh enggak? Hah? Masih Perempuan kelas yang 1 sudah itu, TK. haid, Bang. Masih TK itu. Perempuan yang sudah haid. Oke, Iya, sekarang saya perempuan tanya yang di 6 Kristen yang boleh menikah umur berapa, Bang? Saya tanya Perempuan 6 di tahun. Kristen. Saya tanya 6 tahun. Perempuan di Kristen umur berapa tahun yang boleh menikah, Bang? Coba Saya tanya kau, 6 tahun boleh kita enggak? sebagai korelasi, Bang. Ketika Kristen mengatakan Saya 6 tanya tahun kau. tidak boleh menikah, 6 tahun sudah haid belum? silakan anjing turun. Saya dari tadi di sini menjaga emosi saya. Saya dari tadi di sini menjaga. Kamu bertanya di zaman kapan? Di abad 7 dengan di abad 21. Di abad 20. Di abad 7 dengan di abad 20. Kamu nggak tanya di abad 16 ketika penjajah menjajahi Indonesia, umur berapa tahun perempuan dikawini di situ? Umur berapa tahun perempuan diperkosa oleh penjajah? Penjajah yang membawa agama Kristen. Umur berapa tahun di abad 16, di abad 17, penjajah Belanda yang membawa agama Kristen yang memperkosa nenek moyang kau. Kamu nggak tahu sejarahnya tentang Raden Ajeng Kartini memperjuangkan hak perempuan. Karena perempuan di zaman Belanda itu tidak ada. Perempuan di zaman Belanda itu tidak ada harganya. Kau nggak tahu itu. Kau nggak tahu dulu nenek moyang kau. Nenek kau punya nenek, punya nenek, punya nenek. Itu kelaminnya itu diobok-obok sama Belanda tuh kau nggak tahu. Yang mengobok-obok siapa? Yang mengobok-obok itu Belanda yang beragama Kristen. Gak tahu kau? Perempuan-perempuan gadis-gadis belia. Mereka dipaksa untuk apa? Menjadi pemuas nafsu birahi mereka tuh. Siapa tuh? Belanda. Belanda agama apa? Agama Islam. Mereka sholat. Mereka makan babi. Mereka ke gereja. Tahu kau itu? Kau tanya dulu neneknya punya nenek dari mama kau. 350 tahun dijajah Belanda. Perempuan tidak ada harganya di mata penjajah tuh. Penjajah itu agama apa? Agama Islam. Mereka sholat. Mereka penyembah manusia itu. Heran saya. Kau korelasikan di abad 7 dengan di abad 20. Terus kau mengapakan ke hukum Indonesia? Hukum Indonesia tidak memperbolehkan perempuan dengan laki-laki yang tidak berumur 17. Jangankan perempuan, laki-laki saja berumur 17 tahun itu tidak boleh menikah kalau tidak punya KTP. Jangankan perempuan, di Indonesia kalau kau baru umur 15 tahun, kau pergi ke gereja, kau pergi ke Dukcapil ataupun pergi ke kantor lurah, minta surat nikah, ya, rekomendasi surat untuk menikah, tidak akan dikasih kau karena nggak punya KTP. Yang wajib memiliki KTP berumur 17 tahun. Terus kau bandingkan ke abad 7. Kau bandingkan ke hukum Islam. Saya sudah katakan, relevan nggak umur 6 tahun dinikahi? Saya bilang, di dalam hukum Islam, perempuan yang sudah balik, yaitu perempuan yang sudah menstruasi, boleh menikah. 6 tahun emang ada yang menstruasi? Kau tanya nenekmu punya nenek, ya, umur berapa tahun ketika dia menstruasi? Kau tanya hukum di dalam Islam, saya akan jawab. Perempuan yang boleh menikah itu yang sudah balik. Ciri-ciri perempuan yang sudah balik bagaimana, Nora? Dia sudah haid.
Umur berapa tahun haid Nora perempuan? Perempuan tidak bisa diterka berapa umurnya haid. Berapa umurnya ketika dia nanti menopause. Perempuan tidak bisa diterka. Ada yang 7 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 12 tahun, bahkan mungkin ada yang 16 tahun baru dia haid. Bahkan menopause. Menopause sekarang ada yang 40 tahun, ada yang 38 tahun, bahkan ada yang masih 55 tahun sudah menopause. Kalau saya tanya, batasnya Kristen, usia Kristen yang boleh menikah umur berapa? Nggak bisa kau jawab. Nggak bisa. Perempuan beragama Kristen boleh menikah berumur 14 tahun. Tertulis di mana? Bahkan hukum pernikahan kalian tidak ada. Kalian nggak ada hukum nikah. Kalian kawin. Itu saya pelihara kucing loh. Kucing di tetangga sini banyak. Kalau mau kawin dia pasti ngeong 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 ngeong. Nah itu kucing tidak tahu itu mamanya, bapaknya, asal ada lubang coblos. Lucu kalian. Kenapa kau tanya Kristen? Ya saya harus tanya. Karena kau bertanya kepada Islam. Kau tanya tentang pernikahan. Perempuan yang boleh menikah di dalam Islam bagaimana Nora? Perempuan yang boleh menikah di dalam Islam, di dalam hukum Islam ya, hukum Islam. Saya tidak bilang di dalam hukum negara. Di dalam hukum Islam perempuan yang boleh menikah itu yang sudah balik. Perempuan yang sudah balik itu tanda-tandanya adalah dia sudah menstruasi. Tetapi kalau menurut hukum Indonesia, bukan, jangankan perempuan dengan laki-laki yang boleh menikah itu yang sudah punya KTP. Berapa tahun yang sudah punya KTP Nora? Umur 17 tahun baru bisa buat KTP. Kalau kalian tidak bisa menerima, itu bukan urusan saya. Kau bertanya ke hukum Islam. Saya tanya ke hukum Kristen. Di dalam kekristenan umur berapa tahun perempuan boleh menikah? Dalam Islam perempuan yang boleh menikah yang sudah haid. Betul. Sekarang aku tanya sama kau. Di dalam Islam, di dalam Kristen perempuan yang boleh menikah? Nah, ini lagi botolnya nih ya. Ini botolnya, ini botol kali. Muhammad kan nggak punya KTP. Botol. Bisa bilang botolnya Kristen ini. Muhammad kan nggak punya KTP katanya. Saya bilang hukum di Indonesia tolol. Hukum di Indonesia, laki-laki yang masih di bawah umur 17 tahun tidak boleh menikah. Bukan saya bilang Nabi Muhammad. Botolnya minta ampun. Saya bilang yang punya KTP di dalam hukum Indonesia bukan Islam. Laki-laki saja kalau tidak punya KTP tidak bisa menikah. Botolnya minta ampun. Saya bilang hukum Islam kok. Hukum Islam betul. Hukum Islam perempuan yang boleh menikah yang sudah menstruasi. Ini di dalam hukum Islam. Kau tanyakan hukum Islam. Karena Nabi Muhammad SAW Islam. Menikahi Siti Aisyah. Saya sudah kasih tahu sama kau. Bahkan yang menjodohkan Siti Aisyah kepada Nabi Muhammad itu adalah ayahnya Siti Aisyah. Bukan Siti Aisyah yang datang minta. Bukan Nabi Muhammad yang datang meminta Siti Aisyah menjadi istrinya. Abu Bakar ayah dari Siti Aisyah yang menjodohkan putrinya kepada Nabi Muhammad. Waduh, makanya kalau nggak tahu apa-apa, mulut itu dikunci. Yang botol disematkan, nggak bisa disematkan, Bang. Lucu kan? Ayo, saudara Muslim yang sudah waktunya untuk menunaikan Jumat, ya sholat Jumat, diutamakan dulu sholat Jumatnya. Kos nggak punya KTP. Yolah, suka-suka. Suka-suka kau lah, suka-suka kau.
Makassar sudah Bunda, sudah ya. Oh iya ya, beda satu. Makassar dengan Medan kan beda 1 tahun. Iya, daerah Sulawesi, daerah Kalimantan yang daerah Wita dan daerah Wit itu sudah. Daerah Wit beda 2 tahun, daerah Wita beda 1 tahun. Papas, ya. Ya, bagi saudara yang ada di waktu Indonesia, silakan menunaikan sholat Jumatnya dulu, ya. Itu kan palingan setengah jam lebih lah. Baru bisa masuk lagi ke Komal Muslim. Lucu juga Bunda ini. Kalau mau menyembah manusia pasti masih dongo. Betul Kak Dinda. Sholat dulu kau, Nora. Kau nggak pernah sholat kau. Mengolok-oloknya sholatmu. Masa kau samakan Nabi Isa di Al-Quranmu sama Yesus? Nabi Isa itu orang Arab itu dongok. Inilah tidak tahu apa. Aduh, nggak tahu. Aku duluan Islam daripada kau, Nora. Kau baru Islam, kau udah tahu kau sejarah-sejarah Al-Quran. Sedangkan Muhammad itu dilantik itu jadi Nabi 40 tahun dia baru, 40 tahun. Itu pun sesudah dicek. Dia sesudah dicek di goa baru jadi Nabi itu dilantik. Tahu kau itu Nora? Dia menerima wahyu di goa. Dia bertengkarlah orang itu. Apa bagian jabatan. Kenapa nggak sholat kau? Biar terhapus dulu minyak-minyak babi itu dari badanmu itu. Kasihan aku nengok kau kalau kayak gitu ya. Nora. Baga lo memang bola sosohor. Bulu muruk ko bisa golo patap pulo habis ko golo denggur gara-gara nih. Mau ngul songo ni bulu kita hingar aku mah. Jangan. Masa dia umur Nora? Udah berapa umur Nora? Nora, kau dengarnya? Halo, Nora, halo, Nora, di BGH Nengel. Di BGO no. Tukik. Tinuluk di beko. Holan na mangarang. Lang bosak ko na mangarangi. Bulang dong jajamu panggil itu au. Bujang. Tadi ya liho. Kiripon nomor WA rekening ado. Aha. Saldomu, donomu. Tumbung.
Ibeke horo nara. Aurangmu. Asuk asuk transfer sanon. Atop. Hubung. Ulan na mangarang. Terus mengarang. Masa kau sama-samakan Nabi Isa dengan Yesus? Apa nyambungnya Yahudi dengan Arab? Gak logika kau ngomong. Loh, sejarah menentukan Muhammad duluan lahir daripada Allah tiara Nora. Allah itu lahir abad ke-8, Muhammad abad ke-7. Baru ada kalian Islam. Tahu kau sejarah? Dongok kali kau. Islam baru si bungsu, terimalah kedudukan. Yang suruh kau Islam siapa rupanya? Hah? Ada yang memaksa kau malap dulu? Gak terima kedudukan kau, Nora. Ya si bungsu lah. Kau yang mengikuti itu. Kenapa enggak si Musa kau ikuti nabimu? Kenapa enggak si Musa kau bikin nabimu? Hah? Siapa memaksa kau rupanya? Dongok kali kau, Nora. Malah kau mengikuti Muhammad, si bungsu. Udah jelas-jelas si bungsu. Apa pengalaman si bungsu? Ada adekmu. Mana lebih paham adekmu daripada kau, Nora? Pakai otakmu, Nora. Gak mungkin lah si bungsu duluan memakan garam. Garam dunia. Dongok kali kau. Ada dibilang Allah harus mengikuti Muhammad rupanya. Di mana datanya itu? Harus mengikuti Muhammad kalian biar masuk surga. Di mana? Udah salah itu. Kenapa cuma kalian mengikuti itu? Kami nggak ada. Tapi kalau si Musa semua dunia menabikan itu. Kenapa? Kau nabikan yang lokal. Kau tuhankan yang cipta-ciptaan. Itu Allah itu ciptaan LA itu. Kau bilang pula Al-Quran menulis Allah. Aduh. Kapan Allah menulis Al-Quran? Ya Nabi lah. Tengok kali kau. Bosodok jajanmu, ulang mengarang-arang kok, Nora. Kalau nggak ada jajanmu, ya minta sama aku. Ya. Nggak usah ngarang-ngarang, comot-comot kau di Bibel, biar laku dagangmu. Bawakanlah Al-Quran itu kalau betul. Kalau benar, itulah masih banyak nggak ngerti di sini, di bawah-bawah ini. Botol-botol itu. Nggak tahu, cuma menghafal-hafal aja. Pengertiannya pun nggak tahu dia apa yang diucapkan itu. Bahasa tungkuriung. Tahu kau bahasa tungkuriung? Tungkuriung, Tuhan aja nggak tahu itu. Tungkuriung, bahasa tungkuriung. Nggak usah aku tanya. Tuhan aja nggak ngerti itu. Tungkuriung itu apa. Ngerti kau? Longok kali. Buat apa diciptakan bahasa Indonesia itu? Pakailah bahasa Indonesia. Ini kau pakai bahasa orang sana. Mana mengerti itu kawan-kawanmu itu? Sama itu, pernah kau menyanyi bahasa Inggris, Nora? Bahasa Inggris. What and who is know? Tapi nggak tahu apa yang dinyanyikan itu. Entah memaki-maki itu. What and know last speaker you man seret. Tapi nggak tahu. Itulah bernyanyi kalau nggak tahu artinya. Sama doang, nol. Buat apa itu?
Dongok kali kau. Ini pun justru kita kau coloknya dari Bibel. Bibel kau baca-baca. Nggak pernah Al-Quranmu kau baca. Iya. Bacakanlah Al-Quranmu. Masih banyak di bawah-bawah itu. Kurang paham itu. Apa pengertiannya. Baca dulu surah 23. Dua robmu di situ. Apa arti rob? Saudara. Tahu kau arti rob? Di situ ada dua. Tuhan kalian ada dua. Kami tiga. Kami tiga. Siapa bilang Tuhan kalian satu? Allah Rob. Muhammad Rob. Rob itu kan Tuhan itu. Ya kan? Ya dua Tuhan kalian. Kalian selama ini mengaku-ngaku satu Tuhan kalian. Nggak sadar kalian. Kalau nggak percaya bacalah di situ. Surah Yusuf 23. Iya. Bacalah. Takut kali kau membaca Al-Quran. Kalau lab kau. Cuma Bibel kalian bacakan terus. Sama kalian semua. Si Juma. Yusuf. Cuma Bibel dibacakan. Masa Bibel kau bacakan sama Kristen? Nggak nyambung lah. Harus kita diskusi. Ku baca Bibel, kau bantah dengan Al-Quran. Kayak gitu baru bagus. Baru nampak di mana yang betul. Tuhan siapa yang betul. Ini dibikin pertanyaan dari Bibel, malah Bibel kau bikin jawabnya. Nggak nyambung. Malu kalian membaca Al-Quran. Nggak usah malu. Apa adanya lah. Dunia pun sudah tahu itu bahwa Muhammad Nabi si bungsu terakhir. Semua tahu itu. Nabi kalian 25. Nabi kami 24. Tambah kalian satu. Lebih banyak Nabi kalian satu. Entah dari mana kalian ambil itu satu lagi. Makanya aku bingung. Ya, kalau nggak ada jajanmu besok, DM aku ya. Ya. Jangan menangis kau. Aku cinta padamu. Masa kau cinta sama Allah? Emangnya cintamu rupanya itu? Cinta. Entah cinta-cinta karetnya kau. Kesana sini lengket. Kau sudah menduakan Tuhan kau. Selingkuh kau. Malah bilang cinta sama Tuhan. Berarti selingkuh kau. Kalau orang dua Tuhannya itu selingkuh itu. Dari manalah kau mengharap ke sorga lagi? Sedangkan kau udah menduakan Tuhan kau. Malah kau tigai. Besok-besok Katolik lah kau besok. Biar tiga Tuhan. Ini ditanya Tuhanmu berapa? Satu. Banyak Tuhan. Tuhan kan Nora. Setiara. Nora. Tuhan itu gelar. Masa bingung kalian kalau ku bilang kami tiga Tuhan kami? Kenapa bingung kalian? Kalian dua rob. Apa enggak dua rob kalian? Tiara, Nora.
Emang terdiam dia itu. Kasihan aku. Nanti ku kirim ya. Apa? Singa. Singa, TU. Ya. Nora. Masa kau tinggalkan daging bebong? Sudah enak. Masih kau tinggalkan. Jadi makan rumput lah kau. Kencing hewan kau minum. Ibaratnya gini-gini Tiara, Manora. Kalau nggak ada lagi makanan di dunia ini, tinggal daging babi. Apa kau mau kau makan daging babi? Kalau nggak kau makan itu mati kau. Hah? Jawab dulu. Gini, kalau ada menyuruh kau, Nora, boleh menyusui pria dewasa yang bukan suamimu. Maunya kau? Apa kau mau itu? Nora, boleh menyusui pria dewasa yang bukan suamimu. Susuilah. Maunya kau? Kalau sama aku dibilang kayak gitu, tampeleng dia, cekek dia. Tuhan apaan itu? Masa disuruh aku menyusui pria dewasa yang bukan suamiku? Ya aku cekek lah dia itu. Iya, kalau ada Tuhanku membilang kayak gitu sama aku, ku cekek dia hari ini, ku cekek. Beratnya, udah jelas-jelas kau tahu kencing hewan. Nora, minum ini kencing hewan. Kalau ada membilang kayak gitu sama aku, Tuhan aja membilang sama aku, ku cekek Tuhan itu, iya, ku cekek. Udah jelas-jelas, ngapain itu? Udah jelas-jelas kencing hewan disuruh kita minum. Yang bodoh lah kita itu. Walaupun dia Tuhan. Siapa rupanya dia? Berarti enggak Tuhan kayak gitu. Kalau Tuhan tahu aku mengajarkan yang benarnya untuk sehat kita, dia bakal dibodoh-bodohi. Udah jelas-jelas kencing hewan disuruh kau minum. Enggak marah kau? Ibaratnya kau walaupun keluargamu menyuruh, ada masuk kecoak di gelasmu, Tiara. Kecoak. Ah, udah minum Nora, maunya kau itu. Udah kau jelas-jelas masuk ke gelasmu itu. Kecoak. Hah? Kecoak aja nggak mau kurasa kau. Tapi justru Nabi yang bilang takut kau melawan. Aku kalau Tuhanku aja membilang kayak gitu, ku tampeleng Tuhanku itu, iya. Aku udah pakai otak. Masa udah jelas-jelas kencing hewan masih diminum obat apaan kencing? Kenapa terdiam kau? Jawab lah. Udah ku hipnotis kau, Nora, ku hipnotis. Beuh, sadar. Si barakaka, si borokoko. Beuh, sadar kau. Mana? Terus laku, Nora. Memang enggak. Udah ku hipnotis kau. Ada yang pintar di sini. Ada yang pintar di sini Al-Quran. Janganlah kau lawanku. Aku sejarah-sejarah penting di aku. Buat apa dalil-dalil itu? Dalil itu tulisan tinta semua itu, Nora. Tinta. Apa bedanya? Aku pun bisa mengeluarkan data besok. Aku bikin Bibel besok. Aku keluarkan besok Bibel. Iya, itu kesaksianku ku bikin besok. Aku jadi Tuhan, ku bilang. Entah ada yang percaya nanti itu.
Masih banyak juga nanti percaya bahwa ku bilang aku besok Tuhan. Aku Tuhan. Iya. Besok aku jadi Tuhan aku besok. Ku keluarkan apa buku-bukuku. Penyembah, ku bikin judulnya Penyembah Selangkangan. Itu judulnya. Ku bayar pajaknya. Ku urus izinnya. Boleh itu. Namanya agama. Agama itu organisasi, Nora. Nggak usah pusing kau memikirkan itu. Kalau kita manusia, pikiran kita terjangkau, terbatas. Kita nggak bisa masuk ke dimensi Tuhan itu. Nggak bisa kita mencari itu. Tapi jangan kayak gitu kau. Kepercayaan orang kau lintir-lintirkan. Gimana kalau kepercayaanmu dilintir-lintirkan? Kau olok-olok. Gak ada gunanya itu. Sementaranya itu. Kau rame penontonmu, cuma mengolok-olok. Ya sama dengan penontonmu, otaknya kotor semua itu. Untuk menghujat-hujatnya kau rame. Tapi kalau rame kau, ibaratnya menjelaskan isi Al-Quranmu, ku jempoli kau. Ibaratnya kau ajarkan yang benar, seperti yang di Al-Quranmu. Jangan membenci. Ini sok-sok pintar kau. Malah menghujat-hujatnya kau live-mu. Mengolok-olok Yesus, Tuhan orang, Tuhanku. Jadi viral lah kau. Begitu. Buat apa dijempoli kau? Sementaranya kayak gitu, Nora. Cuma Islamnya pro sama kau. Yang penting, tapi kalau kau bacakan bukumu yang benar-benar apa adanya, apa yang tertulis, itu kau sebarkan, ya bagus. Aku pun kalau ada Kristen untuk menghujat-hujat kalian, nggak ku masuki itu, Nora. Nggak pingin aku membela-bela itu. Masa ikut-ikutan aku? Yang dongol aku. Walaupun Kristen, kalau nggak cocok mulutnya itu, kuinjak-injak itu. Iya, banyak di room-room sini ku tampar Kristen. Kalau nggak cocok, nggak sesuai dengan apa, banyak. Kalau untuk menghujat-hujatnya, buat apa itu didukung-dukung? Tapi kalau ada tertulis, diterangkan, ya bagus. Pakai data yang betul. Ambil datamu, ku ambil dataku. Kita cocokkan, mana yang benar. Itu diskusi namanya. Ini olok-oloknya kau. Buat apa itu? Nggak seru. Malah PK-PK pula kau sama si Agatha, si Mata Pisau. Dibacakan Bibel. Kalian ambil jawabnya pula dari Bibel. Cuma Bibel yang ku dengar terus. Bibel terus. Nggak pernah Al-Quran. Aduh. Makanya cuma di live kalian lah semua. Nggak pernah ku dengarkan. Aku belajar sama Al-Quran maunya. Tapi nggak pernah kalian bacakan. Di mana kebenaran Al-Quran itu? Nggak pernah. Kalian bilang suci Al-Quran. Apa? Indah. Baik. Mana? Tunjukkanlah kebaikannya. Di mana? Makanya Nora, biar tahan akun itu baik. Sekali-sekali bacakanlah dulu Al-Quran itu. Masih biar tahu, oh kayak gitu ya. Aku pun biar tahu aku, oh betulnya indah Al-Quran itu. Biar ada perasaanku kayak gitu. Justru itu, mamaku dari Islamnya. Istriku dari Islam. Mertuaku Islam semua. Udah aku bilang. Ya tunjukkanlah keindahan Islam itu. Kebaikan Islam itu. Tunjukkanlah.
Ini malah kau memalukan Islam. Untuk mengolok-oloknya, ilmu olok-olok, apa itu? Nggak ada yang diambil solusinya. Oh, berarti betul indah Islam itu. Kayak gitu, Nora. Oke, lanjut. Lawanlah Kristen-Kristen yang lain itu. Nanti kau menseret kau. Jadi panas kau nanti itu. Betapa? Emangnya nggak bisa kau pertahankan datamu. Nggak bisa membantah datamu itu. Kalau kami, data kami sudah jelas semua. Kenapa nggak membahas Al-Quranmu, Nora? Bible. Seandainya Bible ini tidak nyolong-nyolong, tidak nyuri. Kenapa Kristen ada kata Allah di dalam Biblemu? Kenapa ada kata Rasul? Kenapa ada kata Nabi? Kenapa ada kata mukjizat? Kenapa ada kata-kata kosakata bahasa Arab? Bible itu pede dengan berbahasa Yunani. Kalau apostolos, ya apostolos aja. Nggak usah ada kata nabi dan rasul. Kalau teos, ya teos saja. Dewa ya dewa saja. Saya nggak peduli kamu menyembah tai, menyembah biji jakar yang ada gelantungan 2 biji. Peduli saya. Jangan ada kata Allah atau Allah. Karena menurut KBBI mencatatkan Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Bahas saja Nora Al-Quranmu. Al-Quran saya sudah sempurna. Bukan seperti kata kitab yang dimana tertulis kira-kira iman Tuhan kok ada kata kira-kira. Saya masuk Islam tidak ada yang maksa. Bapak saya, mama saya, adik saya, kakak saya masuk Islam tidak ada yang maksa. Kami masuk Islam karena kami sadar ketika kami dulu menyembah manusia terkutuk. Ketika kami masuk Islam baru kami sadar ternyata Tuhan itu tidak mungkin mati. Dulu saya menyembah Tuhan yang pernah jadi mayat. Ketika saya sadar seorang presiden saja tidak mungkin ditampar, tapi dulu Tuhan saya ditampar. Saya sadar, dulu saya tuh dihinakan, perempuan dikatakan anjing. Di dalam Islam tidak ada dikatakan perempuan itu anjing. Dulu saya sadar. Dulu saya tidak sadar ketika mereka mengatakan di dalam Bible Yesus itu adalah batu penjuru, batu yang dibuang oleh kuli bangunan. Alhamdulillah, saya punya nabi tidak pernah menyuruh sahabatnya mengambil keledai orang. Alhamdulillah saya punya nabi tidak seperti Satpol PP memporak-porandakan dagangan orang. Alhamdulillah saya punya nabi yang dimana ketika lapar dia tidak mengutuk pohon. Alhamdulillah nabi saya itu tidak ditampar, dicambuk, diludahin. Kalau ada pun nabi saya merasakan dilempar kotoran, dia hanya manusia, bukanlah Tuhan. Kalau kau katakan di dalam Al-Quran ada 2 kata Rob, betul.
Tetapi kau tidak tahu kosakata bahasa Arab itu mempunyai makna yang banyak. Rabbul Alamin itu merujuk kepada Tuhan penguasa alam semesta, sementara Rob merujuk kepada penguasa wilayah. Kamu tidak paham itu. Kau bangga punya Tuhan 3, saya bangga punya Tuhan cuma 1, yaitu Esa. Bukan seperti kau, 3 pribadi 1 hakekat. Jadi orang-orang seperti itu tidak perlu sebenarnya untuk diladenin. Cukup dijabarkan saja. Karena apa? Karena dalam hidupnya tuh hanya isi tuak. Kalau ada yang mengatakan Nabi saya mau kondo, jangan salah. Tuhan kau saja tidak bisa menutup badannya ketika dia di kayu salib. Dia saja tergantung di kayu salib, tidak memakai busana. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.